Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Guru hebat. Pertama-tama di sini saya akan menyampaikan masalah kegiatan atau tugas dalam mengikuti pelatihan PKG PJOK yang sementara ini mungkin sekitar 10 minggu ya sudah berlangsung, dan ini mungkin sebagai video akhir untuk pelaksanaan video. Di sini sebelum saya memasuki materi, di sini saya kasih sedikit tentang RTL ini yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama dengan rekan-rekan dan juga Bapak Kepala Sekolah. Tujuannya di sini bagaimana seorang guru PJOK dapat berkolaborasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran dalam pembelajaran PJOK yang lebih efektif dalam pemanfaatan kompol. Di sini judulnya di sini bergerak bersama ya. Ada 8 komponen. Yang pertama judul bergerak bersama, penjelasan tentang komponen transformasi pembelajaran PJOK untuk Indonesia Maju, kolaborasi dengan guru kelas dan mata pelajaran. Latar belakang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memegang peran penting dalam perkembangan holistik peserta didik. Namun seringkali pembelajaran PJOK masih terpaku pada metode konvensional yang kurang mengaktifkan peserta didik. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya inovasi dalam pembelajaran PJOK yang lebih berpusat pada peserta didik dengan berkolaborasi dengan guru wali kelas dan mata pelajaran. Adapun penjelasannya, program pengembangan kompetensi guru PJOK ini hadir sebagai upaya lanjut. Program pengembangan kompetensi guru PJOK ini hadir sebagai upaya untuk mendorong transformasi pembelajaran PJOK menjadi lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Program ini bertujuan untuk membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajarannya. SD Negeri 173 Tocampu adalah sebuah sekolah yang terletak di perbatasan kota yang memiliki siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, memiliki fasilitas olahraga yang terbatas. Komunitas pelajar di sekolah ini memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan rasa kebersamaan yang besar dan minat yang besar terhadap kegiatan olahraga. Dalam hal ini juga memiliki keterbatasan akses sumber daya, terutama pada akses jaringan internet. Pemetaan aset yang telah dilakukan pada modul 1.2 yaitu pembelajaran kami di pelatihan PKG PJOK menunjukkan bahwa sesuai dengan evaluasi saya kemarin terhadap peserta didik juga ya dan kondisi sekolah, memiliki beberapa aset yang dapat dimanfaatkan untuk program ini antara lain. Yang pertama itu aset fisik. Aset fisiknya di sini lapangan olahraga, ruang kelas, dan alat olahraga yang sederhana. Aset manusia, guru yang memiliki minat dalam bidang olahraga, siswa yang memiliki bakat olahraga, ataupun barangkali orang tua yang mendukung kegiatan olahraga. Seperti halnya yang biasanya kita lakukan di sini untuk masalah orang tua, kalau ada kegiatan-kegiatan atau pertandingannya, biasanya orang tua juga ikut serta dalam mendukung kegiatan kita.
Lanjut ke aset budaya, permainan tradisional seperti yang sering kali kita lakukan di lapangan itu bagaimana peserta didik mengenal atau mengetahui permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Adapun kesenjangan atau kebutuhan di lapangan, yang pertama minat peserta didik yang kurang terhadap pelajaran PJOK sebagian kecil. Di sini saya masukkan sebagian kecilnya karena memang peserta didik kita di sekolah ini sebagian kecil saja yang kurang berminat dalam pelajaran PJOK. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas olahraga yang ada di sekolah masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung berbagai macam aktivitas fisik. Rendahnya prestasi peserta didik dalam bidang olahraga, hasil tes kebugaran jasmani di tingkat kelas rendah ini untuk tingkat kelas rendah ya, kalau untuk kelas tinggi alhamdulillah sudah banyak prestasi yang diraih. Terutama dalam hal bidang futsal ya. Terbukti kemarin kita mendapatkan juara 1 dalam pertandingan futsal. Lanjut di komponen ketiga, tujuan program. Meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peserta didik secara holistik. Penjelasan, mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan dan menantang, di mana setiap peserta didik merasa dihargai, dihormati dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Lanjut, memberikan ruang bagi peserta didik untuk bersuara, menciptakan suasana kelas yang aman dan terbuka sehingga peserta didik merasa nyaman untuk menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan mereka. Memberikan pilihan kepada peserta didik, menawarkan berbagai macam pilihan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Contohnya di sini kalau saya dalam PJOK biasanya dalam pembelajaran bola besar itu saya tidak serta-merta langsung memberikan pelajaran kepada peserta didik bahwa hari ini langsung main bola. Tapi di sini dalam hal bola besar saya memberikan pilihan anak-anak mau bermain apa. Bola besar misalnya sepak bola, voli atau basket. Yang dimana di sini peserta didik memiliki pandangannya sendiri untuk bermain, begitu ya Bapak Ibu. Saya kurang tahu juga dalam guru kelas apakah seperti ini juga, tapi saya rasa Bapak Ibu memiliki teori dan caranya masing-masing. Lanjut, membangun rasa memiliki pada peserta didik, melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Menjadi fasilitator yang efektif. Berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan potensi diri mereka dan mencapai tujuan pembelajaran. Memberikan dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Lanjut, menjadi teladan yang baik, menunjukkan sikap yang positif, sportif, dan penuh semangat dalam melakukan aktivitas fisik. Di mana di sini saya akan menjadi role model bagi peserta didik dalam mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif. Adapun di sini tujuan umum dan tujuan khususnya meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Melalui program ini kita bertujuan untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, membangun komunitas belajar yang berpusat pada peserta didik.
Kita akan membangun jaringan kolaborasi antar guru, peserta didik, orang tua, dan komunitas sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan tujuan khususnya di sini membekali guru PJOK dengan kompetensi yang dibutuhkan seperti halnya pelatihan yang sementara ini pelatihan PKGE. Lanjut ke dua ya. Meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Memberdayakan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih aktivitas, dan mengevaluasi hasil belajar. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang, sehingga peserta didik merasa termotivasi untuk belajar. Ketiga, membangun komunitas belajar yang inklusif, melibatkan orang tua, siswa, dan anggota komunitas sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Menciptakan ruang bagi semua anggota komunitas untuk berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya. Keempat, meningkatkan relevansi pembelajaran PJOK dengan kehidupan sehari-hari. Penjelasannya di sini menghubungkan materi pembelajaran PJOK dengan isu-isu terkini dan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lanjut ke komponen keempat, yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kami sini tujuan pertama membekali guru PJOK dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tujuan kedua, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Capaian untuk guru di sini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk merancang pembelajaran PJOK yang aktif, kreatif, dan bermakna, serta mampu memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan komunitas. Langkah-langkahnya di sini melaksanakan pelatihan dan workshop terkait pengembangan kurikulum PJOK yang berpusat pada peserta didik, memberikan pendampingan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, memfasilitasi guru untuk berbagi praktik baik dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Untuk hasil yang diharapkan, tersedianya modul pembelajaran PJOK yang bervariasi dan menarik. Meningkatkan penggunaan metode pembelajaran aktif seperti permainan, proyek, dan studi kasus. Nah, di sini untuk masalah permainan mungkin yang sering kali dikaitkan yaitu kelas rendah 1, 2, dan 3, karena kebanyakan anak-anak di usia ini masih senang bermain. Beda dengan kelas tinggi 4, 5, 6 yang sudah memiliki ketertarikan tersendiri terhadap kegiatan yang sering mereka lihat seperti halnya permainan futsal, voli, atau sebagainya begitu. Mereka sudah memiliki keinginan tersendirinya untuk merasakan juga apa-apa yang pernah mereka lihat. Kita lanjut. Di sini untuk langkah-langkah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek dan penemuan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih topik pembelajaran dan menentukan cara belajar seperti yang tadi saya sebutkannya. Lanjut, mengorganisasi kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga dan kesehatan. Sementara hasil yang diharapkan, meningkatnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK, meningkatnya kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, terbentuknya kelompok belajar peserta didik yang aktif dan mandiri. Untuk komponen kelima, struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Masuk kepada program, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk tahap perencanaan atau persiapan, identifikasi minat dan bakat, melakukan survei atau wawancara untuk mengetahui minat dan bakat olahraga siswa.
Yang kedua, merancang kegiatan atau dalam tahap pelaksanaan, menyusun beragam kegiatan kurikuler yang menarik dan bervariasi, seperti klub olahraga, lomba olahraga mini, atau kegiatan outdoor lainnya. Lanjut, pembentukan tim kerja. Membentuk tim kerja yang terdiri dari guru PJOK, siswa, orang tua, dan yang berpotensi melibatkan pelatih atau ahli olahraga dari luar sekolah. Di sini dalam hal kemitraannya, untuk tahapan kedua atau pelaksanaan dalam hal mitra, melaksanakan kegiatan kurikuler secara rutin dan terjadwal. Pendampingan, memberikan pendampingan kepada siswa selama kegiatan berlangsung, dan untuk evaluasi berkala melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan untuk melihat perkembangan siswa dan efektivitas program. Dalam tahap pengembangan, inovasi selalu berupaya untuk mengembangkan kegiatan kurikuler dengan ide-ide baru dan kreatif. Penghargaan, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi atau aktif dalam kegiatan kurikuler. Untuk dalam tahap publikasi, mempublikasikan hasil kegiatan kurikuler, misalnya melalui website sekolah, media sosial, atau majalah sekolah. Seperti halnya ini kalau kita melakukan P5 ya Bapak Ibu, di mana kita untuk mempublikasikannya di sekolah atau di media sosial. Di sini SD kelas 1 sampai kelas 3, umur 7 sampai 9 tahun, mulai mengembangkan koordinasi motorik, senang bermain, permainan tradisional, senam sederhana, olahraga ringan. Dan untuk SD kelas tinggi 4 sampai 6, umur 10 sampai 12 tahun, koordinasi motorik semakin baik, mulai tertarik pada olahraga kompetitif, permainan tim, atletik dasar, olahraga pilihan misalnya basket, voli, sepak bola, dan sebagainya. Pengaturan ruang dan waktu pelaksanaan. Nah, di sini juga nanti saya meminta untuk Bapak dan Ibu guru termasuk KEPSEK untuk waktu pelaksanaannya dalam berkolaborasi antara guru PJOK dengan guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Pengaturan ruang dan waktu pelaksanaan program sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas kegiatan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ruang pelaksanaan, sesuaikan dengan jenis kegiatan. Misalnya indoor, ruang kelas, aula, atau ruang serbaguna dapat digunakan untuk kegiatan teori, permainan dalam ruangan, atau olahraga yang tidak membutuhkan banyak ruang gerak. Sedangkan untuk outdoor, lapangan sekolah, taman, atau fasilitas olahraga di luar sekolah dapat digunakan untuk kegiatan olahraga yang membutuhkan ruang yang lebih luas. Ketersediaan fasilitas, pastikan ruang yang dipilih memiliki fasilitas yang memadai. Dan untuk keamanan dan kenyamanan, pastikan ruang yang dipilih aman, bersih, dan nyaman untuk digunakan oleh peserta. Untuk waktu pelaksanaan, di sini jadwal sekolah. Sesuaikan jadwal pelaksanaan dengan jadwal sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar lainnya. Ketersediaan peserta, pilih waktu yang sesuai dengan jadwal kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang diikuti oleh peserta. Di sini juga perlu kita pertimbangkan kondisi cuaca. Jika kegiatan dilakukan di luar ruangan, perhatikan kondisi cuaca untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau gangguan kesehatan. Durasi kegiatan, tentukan durasi kegiatan yang sesuai dengan usia dan stamina peserta. Guru PJOK sebagai motor penggerak program, guru PJOK memiliki peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Peran merancang program, melatih siswa menjadi pelatih, dan mengevaluasi hasil. Kontribusi keahlian dalam bidang olahraga, pemahaman tentang perkembangan fisik siswa, dan jaringan dengan komunitas olahraga. Dalam hal guru mata pelajaran lain atau guru kelas, guru dari mata pelajaran lain dapat memberikan perspektif yang berbeda dan mendukung kegiatan kurikuler.
Peran memberikan dukungan akademik, misalnya dalam menyusun materi terkait nutrisi dan kesehatan. Kontribusi keahlian dalam bidang masing-masing seperti guru IPA yang dapat memberikan penjelasan tentang fisiologi olahraga. Dan untuk siswa sebagai peserta didik, siswa memiliki peran penting dalam menentukan jenis kegiatan yang ingin diikuti. Peran mengusulkan ide kegiatan, berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan menjadi panitia, yang dimana sini penjelasannya yang dimana peserta didik itu bebas ya ingin melakukan kegiatan, tapi dalam hal yang sudah ditentukan oleh guru. Lanjut ke komponen ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama di sini SDM, fasilitas dan anggaran. Sumber daya manusia, yang dimana diantaranya guru, PJOK atau guru kelas, dan kepala sekolah juga. Sudah bisa lihat di atas itu, guru PJOK, tenaga pendidikan, dan lainnya, termasuk siswa. Untuk sumber daya fisik, di sini fasilitas olahraga, termasuk lapangan olahraga, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Peralatan olahraga, alhamdulillah untuk peralatan olahraga sudah sangat cukup ya untuk dipakai. Cuma memang sebagian belum ada, termasuk mungkin dalam hal hobinya anak-anak sekarang itu dalam permainan futsal itu gawangnya yang belum ada. Untuk sumber daya finansial, anggaran sekolah, dana yang dialokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler, termasuk biaya operasional, pembelian peralatan, dan biaya transportasi. Memaksimalkan sumber daya manusia, libatkan siswa secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penjelasan tentang komponennya di sini. Program, misalnya bentuk latih panitia siswa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kegiatan, seperti perlengkapan, dokumentasi, dan promosi. Dan untuk memberdayakan guru di sini, selain guru PJOK, libatkan guru mata pelajaran lain atau guru kelas yang memiliki minat atau keahlian terkait olahraga. Di sini kita juga bisa melibatkan orang tua, seperti guru mata pelajaran untuk materi yang berbeda. Misalnya kalau matematika seperti yang kemarin saya contohkan atau praktekkan di kelas 3, yang dimana di sini saya kolaborasikan antara pembelajaran penjas dengan matematika, yang dimana dalam setiap pos-posnya yang agak berbeda. Misalnya dalam pos pertama itu lari, dan pos kedua itu mengerjakan soal perkalian atau penjumlahan, dan seterusnya. Nah, di sini nantinya kita dituntut bagaimana kolaborasi kita dengan guru kelas untuk berkreasi, mencari permainan, kira-kira permainan apa yang sesuai dengan misalnya kalau dalam pembelajaran PJOK dalam hal yang pertama itu seterusnya, misalnya anak-anak belajar matematika. Di sini kita bisa berkolaborasi, memasukkan misalnya matematika yang ingin dipelajari nantinya, misalnya tambah-tambah kah, kurang-kurang kah, atau kali-kali. Di sini nanti kita masukkan dalam permainan kegiatannya, sehingga anak-anak tersebut sebelum melakukan pembelajaran matematika, peserta didik itu sudah memiliki bayangan terkait apa yang akan diajari oleh Bapak Ibu guru setelah pembelajaran PJOK. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tergantung nanti di sini untuk tahap akhirnya bagaimana kita menyusunnya. Lanjut untuk komponen yang ke-7, rencana evaluasi. Proses pelaksanaan, apakah program berjalan sesuai dengan rencana, apakah ada kendala yang ditemui, kepuasan peserta, seberapa puas peserta terhadap program yang nantinya akan kita rangkum secara bersama-sama.
Di sini untuk peserta didik, semua peserta program akan dilibatkan dalam evaluasi. Untuk tahap wawancara dengan peserta didik, wawancara mendalam dengan beberapa peserta untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman mereka. Jadi misalnya kalau selesai kegiatan dan nantinya akan kita lakukan, bagaimana kita bertanya-tanya kepada peserta didik apakah mereka merasa puas atau ada salah satu peserta didik yang masih belum terlalu paham. Lanjut, mungkin ini komponen yang terakhir, komponen ke-8, kemungkinan tantangan atau kurangnya partisipasi. Di sini untuk kurangnya partisipasi tantangan, peserta didik mungkin enggan berpartisipasi dalam evaluasi, terutama jika mereka merasa evaluasi akan memakan banyak waktu atau dianggap tidak penting. Untuk solusinya di sini, buatlah proses evaluasi semenyenangkan mungkin. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, buat desain kuesioner yang menarik dan berikan insentif kecil sebagai apresiasi. Di sini dalam hal hadiah yang misalnya dalam perlombaan untuk anak-anak, misalnya kita bikin 2 kelompok di mana nanti juaranya akan diberikan apresiasi hadiah kecil, mungkin berupa alat tulis atau sebagainya, tergantung dari kesepakatan kita nantinya. Untuk proses evaluasi singkat dan efisien, jangan terlalu banyak pertanyaan dalam kuesioner dan berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya. Mengacu pada prinsip-prinsip dalam modul 3 di mana dalam pembelajaran PJOK kami, kita dapat menerapkan pendekatan kolaboratif dan partisipasi dalam mengatasi tantangan evaluasi. Misalkan kita menghadapi tantangan kurangnya partisipasi peserta didik, karena memang peserta didik ada juga dalam proses pembelajaran, terkadang ada juga peserta didik yang kurang berminat dalam proses pembelajaran. Itu saya juga bisa rasakan di pembelajaran PJOK. Salah satu peserta didik kadang memang ada yang merasa letih, lesu, sehingga mengakibatkan kurangnya kemauan untuk belajar. Untuk mengidentifikasi di sini melalui diskusi, kita mengetahui bahwa peserta didik merasa kuesioner terlalu panjang dan membosankan. Solusinya di sini, tim memutuskan untuk membuat kuesioner yang lebih singkat. Implementasi kuesioner yang telah diperbaiki kemudian distribusikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, tahap monitoring. Tim memantau tingkat partisipasi peserta didik dan memberikan umpan balik mengenai hasil evaluasi. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini, saya mengajak Bapak dan Ibu guru kelas, dapat juga untuk mata pelajaran, di mana kita di sini bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti yang sering saya coba di luar kelas itu dalam hal permainan seperti yang tadi saya terangkan. Cuma di sini saya kurang paham tentang permainan-permainan apa yang sering dilakukan Bapak Ibu di dalam kelas. Dalam misalnya dalam proses pembelajaran IPA, IPS atau matematika, adakah permainan-permainan yang sering dilakukan? Adakah Bapak Ibu? Kira-kira kan kalau Penda sering bermain kalau pembelajaran lain, apakah misalnya kalau belajar matematika, adakah permainannya atau bagaimana? Nah, seperti itu nanti contohnya bagaimana kita berkolaborasi dalam bentuk permainan yang menyenangkan bagi peserta didik. Ini sudah tahap akhir ya untuk saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu guru hebat di sini serta Bapak kepala sekolah dalam hal presentasi di atas, kekurangan atau ada masukan.
mungkin ada masukan terkait dengan masalah permainan yang bisa kita laksanakan. Kenapa sih? Hah? Oh, tulis sama mama. Hah? Mau apa? Mana? Sini. Urut lagi jangan. Sementara Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah menulis umpan balik atau saran, ya nantinya kita akan bahas secara bersama ya. Tapi terlebih dulu saya tutup dulu kegiatan untuk presentasi ini. Nanti bisa kita diskusikan kembali masalah-masalah yang terkait atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam hal presentasi ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan untuk rencana tindak lanjut terkait dengan tugas juga masalah di pelatihan PKG PJOK ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru hebat serta Bapak Kepala Sekolah yang sudah membantu saya dalam pengerjaan tugas ini. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum penutupan ini saya sebutkan nama-nama anggota SDN 173 atau Campu dalam komunitas belajar Situju Tangguh. Yang pertama di sini ada Bapak Kepala Sekolah Fitra Saldi SPD MPD. Kemudian di sampingnya ada Pak Irham guru kelas 4 dan Ibu Rizka di guru kelas 6. Bisa mungkin lambaikan tangan di sini agar terekam kamera. Oke. Dan Ibu Erni guru kelas 1 dan Ibu Yuni selaku guru baru juga di SD kami ini di kelas 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa RPL yang dibuat ya, RPL atau rencana tindak lanjut yang dibuat oleh BPJOK tentang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu yang dilaksanakan baik di lapangan maupun di kelas. Jadi di dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu, apalagi di tingkat sekolah dasar itu, bagaimana kita diharapkan bisa memberikan bisa memberikan kepada anak-anak kita atau peserta didik atau anak-anak kita bagaimana bisa senang, gembira dan bugar. Tapi di sisi lain kita tetap dituntut harus melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan administrasi pembelajaran yang sudah kita buat di sekolah kita ini. Jadi salah satu contoh bagaimana kita bisa memberikan bisa melibatkan langsung peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran, bagaimana siswa bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi banyak-banyak di sini kita mau melibatkan siswa, CD ya diberikan lagi kesempatan kepada siswa. Begitupun juga di kelas Bapak dan Ibu guru kelas, sedikit-sedikit bagaimana kita memberikan kepada anak-anak untuk berkreasi memanfaatkan kemampuannya masing-masing anak-anak untuk memberikan tanggapan terkait dengan materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan guru di kelas. Jadi contoh dalam permainan, mungkin dalam permainan di mata pelajaran PJOK, apakah contohnya itu kalau ada contoh permainan yang sering dipelajari anak. Jadi kita berikan permainan yang bisa mungkin sedapat mungkin siswa bisa senang, ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak bisa senang, gembira dan bugar. Tapi peserta didik juga tetap kita tuntut bagaimana bisa menghasilkan materi pelajaran yang berkualitas. Terus selanjutnya yang kedua tadi ada yang permintaan dari guru PJOK tadi,
waktu yang tepat berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kapan waktu yang baik untuk berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, itu bisa kita manfaatkan dengan seperti ini, memanfaatkan mobil belajar sekolah untuk berbagi praktik baik. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru engkau kita mau berbagi dengan Bapak dan Ibu guru lain di sekolah ini, kita manfaatkanlah komunitas belajar ini. Seperti barangkali kemarin yang saya buka kemarin PNM-nya Pak Irham, penilaian kinerjanya, ada saya di situ yang dimasukkan barangkali kurangnya berbagi, karena kurangnya waktu untuk berbagi praktik dengan rekan guru di sekolah. Itu waktunya kan, maksudnya kita tidak boleh menyita waktu belajar. Jadi makanya waktunya yang tepat itu bagus di jam pulang siswa. Karena jam pulang siswa kan kita seperti kita ketahui pukul 12.05, sedangkan kita pegawai dan guru itu kita pulang 12.30. Masih ada waktu 25 menit untuk berbagi praktik baik di sekolah. Itulah yang bagus barangkali kita manfaatkan. Barangkali itu yang saya sampaikan sedikit kepada rekan-rekan dan juga terutama kepada Bapak Guru PJOK yang menyampaikan tadi presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.